Didin dan Ibu Ulan selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogi dan bermain, serta teman-teman S2 PAUD Universitas Negeri Jakarta. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi kali ini, saya akan mempresentasikan buku tentang Supporting Young Children to Cope with Resilience and Heal from Trauma Through Play yang disunting oleh Julie Nicholson and Julie Courts pada tahun 2023. Buku pengantar pada Supporting Young Children to Cope with Resilience and Heal from Trauma Through Play yang disunting oleh Julie Nicholson dan Julie Courts menawarkan panduan praktis berbasis trauma bagi para pendidik anak usia dini. Tujuannya adalah 1. Membantu anak-anak usia 3 hingga 8 tahun dalam mengatasi trauma, membangun ketahanan, dan mendapatkan penyembuhan emosional. Yang kedua, buku ini juga menunjukkan bahwa bermain adalah sarana yang efektif untuk mendukung anak-anak dalam menghadapi trauma dan situasi sulit melalui kajian teoritis, studi kasus, dan strategi aplikatif. Kemudian juga buku ini menekankan pentingnya empati dan dukungan individual sehingga pendidik dapat memahami kebutuhan spesifik setiap anak yang menghadapi trauma. Bab 1. Belajar mengamati dan menghargai cerita yang diceritakan anak-anak melalui permainan. Bab ini menjelaskan bahwa 1. Fokus pada bagaimana anak-anak menggunakan permainan untuk menceritakan pengalaman dari cerita mereka. Kedua, belajar mengamati dan menghargai cerita yang disampaikan anak-anak melalui permainan. Ketiga, membahas bagaimana anak-anak menggunakan permainan untuk menceritakan pengalaman mereka seperti saat pandemi global, perceraian, dan bencana di lingkungan mereka. Juga menekankan pentingnya dukungan bagi pendidik untuk bekerja secara efektif dengan anak-anak yang terkena dampak trauma. Secara keseluruhan, bab 1 ini memberikan fondasi penting mengenai pentingnya memahami bermain sebagai bahasa alami anak-anak, terutama dalam konteks mendukung anak-anak yang mengalami trauma. Penekanan pada empati dan kesadaran diri pendidik juga menjadi kunci penting dalam implementasinya. Bab 2. Membangun hubungan yang konsisten, selaras, dan responsif dengan anak usia dini melalui permainan. Pada bab ini menekankan pentingnya hubungan membangun yang stabil dan responsif dengan anak-anak yang mengalami trauma. Di sini dibutuhkan dukungan yang konsisten dan penuh empati agar anak-anak itu merasa aman. Lalu bab ini juga memberikan panduan bagi kita, para pedagog, untuk membangun hubungan yang tulus dengan cara mendengarkan cerita dari anak-anak dan merespon kebutuhan mereka dengan penuh perhatian. Dengan begitu akan ada ketersalingan antara anak-anak dan kita sebagai pedagog. Pada bab ini juga menekankan pentingnya menghargai keragaman latar belakang, kepribadian dan konteks keluarga setiap anak-anak karena mereka itu berbeda, sehingga pendekatan dapat disesuaikan untuk mendukung anak secara individual. Lalu, membangun hubungan yang konsisten, sensitif, dan responsif dengan anak-anak dapat dilakukan melalui bermain. Analisis dari bab 2 ini adalah fokus pada membangun hubungan yang stabil dan responsif sangat penting bagi anak-anak yang mengalami trauma. Karena apa? Hal ini dapat membantu mereka merasa aman dan merasa didukung. Kedua, mendengarkan cerita anak-anak dan merespon kebutuhan mereka dengan penuh perhatian merupakan kunci untuk membangun hubungan yang tulus dari pendidik, kita sebagai pedagog, dan anak-anak. Lalu ketiga, menghargai keragaman latar belakang, kepribadian, dan konteks keluarga setiap anak yang berbeda agar pendekatan ini disesuaikan untuk mendukung anak-anak secara individu. Lalu, bermain menjadi sarana yang efektif untuk membangun hubungan yang konsisten, sensitif, dan responsif dengan anak-anak. Bab 3. Menata lingkungan untuk mengurangi stres anak dan mendukung penyembuhan melalui bermain.
Pada bab ini membahas tentang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak yang mengalami trauma dengan mengatur lingkungan untuk mengurangi stres pada anak-anak dan mendukung penyembuhan melalui permainan. Lalu menciptakan area aman dan tenang di kelas. Ini merupakan strategi lingkungan yang menenangkan sistem sensorik dan akses serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis permainan dan menyediakan beragam kesempatan untuk bermain yang berbeda. Analisis bab 3 tentang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sangat penting bagi anak-anak yang mengalami trauma. Karena apa? Dapat membantu anak-anak mengurangi stres dan membuat mereka itu merasa terlindungi. Kedua, menyediakan bahan bermain sensorik yang menenangkan. Contohnya itu, kita sebagai pedagog dapat merancang ruang yang responsif terhadap trauma. Lalu, menyesuaikan lingkungan sesuai kebutuhan individual anak dengan menyediakan ruang dan aktivitas yang membuat mereka merasa aman. Lingkungan yang mendukung dapat membantu anak-anak memulihkan rasa kendali dan kenyamanan yang merupakan langkah awal bagi penyembuhan secara emosional mereka. Dengan mengatur lingkungan untuk mengurangi stres dan mendukung penyembuhan melalui permainan, itu merupakan pendekatan yang sangat efektif. Dan menciptakan area bermain yang aman dan tenang di kelas, itu juga merupakan strategi lingkungan yang menenangkan terhadap sistem sensorik mereka, baik anak-anak laki-laki maupun perempuan. Bab 4. Strategi pembelajaran berbasis permainan yang mendukung anak untuk mengatasi, membangun ketahanan, dan sembuh dari stres dan trauma beracun. Pada bab ini membahas pendekatan apa yang memungkinkan anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas bermain terstruktur maupun bebas yang membangun kemampuan pengaturan diri dan keterampilan sosial. Lalu, anak-anak yang mengalami trauma seringkali merasa tertekan ketika berpindah kegiatan lainnya, sehingga perlu latihan pernapasan terlebih dahulu untuk mengendalikan emosi mereka. Kemudian pendekatan ini juga menekankan empati dan fleksibilitas, serta mendorong pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman melalui kegiatan bermain. Dari keseluruhan bab ini memberikan fondasi yang kuat mengenai konsep pendekatan bermain yang mendukung dan memberikan inspirasi bagi kita para pedagog untuk bagaimana mengintegrasikan strategi bermain dalam kurikulum untuk membantu anak-anak, terutama mereka yang mengalami trauma. Analisis bab 4 tentang pendekatan bermain yang mendukung. Konsep ini merupakan pendekatan bermain yang mendukung yang mengintegrasikan bermain dalam kurikulum pendidikan sebagai cara untuk membantu anak-anak, terutama mereka yang mengalami trauma, dalam mengembangkan kemampuan pengaturan diri dan keterampilan sosial. Kekuatannya adalah fleksibilitas dan empati. Kenapa? Karena kita dapat belajar menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi anak-anak melalui kegiatan bermain. Lalu, kedua, regulasi emosi. Teknik ini untuk belajar mengendalikan emosi mereka, terutama saat menghadapi perubahan aktivitas, beralih dari aktivitas ke satu ke aktivitas yang lain. Ketiga, ragam strategi bermain. Pada bab 4 ini juga memaparkan berbagai strategi pembelajaran berbasis permainan yang mendukung anak-anak dalam mengatasi, membangun ketahanan, dan sembuh dari stres dan trauma, seperti permainan play power dan strategi transisi berbasis permainan dan penggunaan boneka-boneka. Bab 5. Studi kasus tentang kekuatan bermain untuk mendukung pengurangan stres
ketahanan dan penyembuhan anak. Pada bab ini menyajikan studi kasus yang menunjukkan bagaimana menerapkan ide-ide yang dibahas dari buku ini ke dalam praktik. Sangat cocok untuk kita, para pedagog dan konsultan kesehatan mental, untuk membantu anak-anak mengatasi trauma melalui kegiatan bermain. Studi kasus ini banyak menunjukkan bahwa setiap anak memerlukan pendekatan yang unik, mulai dari menciptakan ruangan yang aman hingga menemukan minat dan kekuatan individu anak. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis trauma dapat membuat perubahan besar dalam kehidupan anak-anak yang mengalami trauma. Dengan memaparkan tantangan dan keberhasilan dari setiap kasus, buku ini memberikan panduan juga bagi kita untuk menerapkan strategi responsif terhadap trauma di berbagai lingkungan. Analisis saya mengenai bab 5 ini adalah bab ini menyajikan studi kasus yang memberikan gambaran penerapan praktis dari pendekatan berbasis trauma yang dibahas pada buku ini. Dan masing-masing studi kasus menunjukkan bagaimana cara kita sebagai pedagog dan konsultan kesehatan mental dalam membantu anak-anak mengatasi trauma melalui pendekatan bermain. Nah, kelebihan dari bab ini adalah 1. Memberikan contoh konkret bagaimana konsep-konsep teori dapat diterapkan dalam praktik. Nah, hal ini juga sangat membantu bagi para pembaca dalam memahami secara lebih jelas bagaimana pendekatan berbasis trauma dapat diimplementasikan. Yang kedua, menunjukkan keberagaman pendekatan yang dibutuhkan untuk mendukung anak-anak dengan latar belakang trauma yang berbeda-beda. Karena setiap anak itu membutuhkan pendekatan yang unik sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kelebihan ketiga adalah memaparkan tantangan dan keberhasilan dari setiap studi kasus, sehingga memberikan pembelajaran yang berharga bagi para praktisi. Keempat, memberikan panduan praktis bagi kita, para pendidik, dalam menerapkan strategi responsif terhadap trauma di berbagai lingkungan kita. Bab penutup. Secara keseluruhan, buku yang berjudul Supporting Young Children to Cope, Build Resilience and Heal from Trauma Through Play merupakan panduan penting bagi kita, para pedagog yang bekerja dengan anak-anak usia dini. Buku ini memberikan strategi aplikatif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga anak-anak dapat merasakan kehadiran orang yang peduli, dipahami, dan didukung. Dengan memanfaatkan bermain sebagai sarana penyembuhan, buku ini memperkuat keyakinan bahwa setiap anak memiliki kapasitas untuk mengatasi trauma dan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Buku ini juga menjadi sumber daya yang sangat berharga bagi kita, para pedagog, juga pengasuh, dan semua pihak yang berkomitmen untuk kesejahteraan dan perkembangan anak-anak. Demikian presentasi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih.